Manga Bakuatan Windbreaker episode yang ke-14-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman ini, kita pun bisa menyaksikan sama-sama sebuah jalanan misi pertama yang nantinya akan dilakukan oleh Sakura bersama dengan para mentornya dari angkatan yang kedua. Di mana secara singkat, beginilah penjelasannya. Sederhananya, sebagai ketua kelas baru pada angkatan pertama dari fraksi Tamon, maka Sakura pun memiliki kewajiban untuk dapat bisa melakukan patroli kota selama beberapa kali dalam seminggu dengan sebuah tujuan untuk dapat menjaga kedamaian di dalam kota Furin ini. Sekaligus membantu para penduduk di kota Furin ini ketika mereka semua sedang membutuhkan. Nah, tepat ketika kelompok dari fraksi Tamon ini sedang berjalan, maka tanpa sengaja mereka pun langsung bertemu dengan seorang nenek yang kebetulan saat ini sedang kehilangan kucingnya. Oleh karena itu, maka Kaji pun langsung menawarkan dirinya untuk bisa mencari kucing yang hilang itu dan juga mengembalikannya ke tempat dari nenek itu. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh Sakura, di mana mulai dari situ dia pun juga langsung berusaha untuk bisa mencarinya supaya misi pertama ini nantinya bisa cepat diselesaikan. Nah, singkat cerita, setelah beberapa kali percobaan dan juga setelah beberapa kali jatuh bangun, maka pada halaman yang berikutnya Sakura dan juga Kaji akhirnya mampu menangkap kucing tersebut. Lalu tanpa pikir panjang, mereka pun langsung mengembalikan kucing itu lagi menuju kepada pemiliknya. Di momen inilah, Sakura yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai bertanya kepada Kaji, yaitu bagaimana cara terbaik untuk bisa menjadi ketua kelas. Mengingat sampai dengan detik ini, Sakura pun masih belum tahu apa yang harus dia lakukan ke depannya. Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Kaji pun dengan penuh emosi seketika langsung menjawabnya. "Ah, jangan tanya aku. Aku sendiri sama sekali tidak ingin untuk bisa menjadi ketua kelas. Tapi kenyataannya, semua teman-temanku sangat percaya kepadaku dan juga sangat bergantung kepadaku." Tidak hanya itu, karena masih pada halaman yang sama ini, Kaji pun seketika langsung menambahkan, "Dengar, aku ini sama seperti dirimu, di mana aku tidak seperti Enamoto yang mampu menjadi seorang pemimpin. Lalu, aku pun juga tidak seperti Kusumi yang mampu melakukan komunikasi dengan sangat baik. Tapi terlepas semua kekuranganku itu, mereka pun sangat mengandalkan diriku. Jadi, untuk bisa memenuhi harapan dari mereka semua, maka tidak peduli apapun yang terjadi, aku pun harus melakukan yang terbaik juga sesuai dengan apa yang aku bisa. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan jawaban yang lebih pasti lagi, maka tanyalah kepada dirimu sendiri mengenai apa yang saat ini bisa kau lakukan untuk bisa menjadi yang terbaik." Mendengar perkataan dari Kaji tersebut, Sakura pun seketika langsung sadar bahwa untuk bisa menjadi pemimpin, teori saja sebenarnya tidak cukup. Jadi mulai dari sana, maka Sakura pun juga harus bisa menjadi seperti Kaji, di mana Sakura nantinya akan saling mengisi kekosongan dan juga menutupi kekurangannya masing-masing dengan cara mengandalkan teman-temannya. Singkat cerita, tepat setelah 1 hari berlalu, maka Sakura pun dengan cepat akhirnya langsung datang menuju ke kafe dari Kotoha lagi untuk bisa mencari sarapan. Di momen inilah, Kotoha yang terlihat sangat khawatir dengan keadaan dari Sakura akhirnya seketika langsung memberikannya sebuah nasihat, yaitu Sakura harus bisa membuka hatinya, serta Sakura pun juga harus bisa melakukan komunikasi bersama dengan teman-temannya. Oleh karena itu, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh Sakura adalah berkenalan serta mencoba untuk bisa menghafal nama dari teman-teman di kelasnya. Tidak hanya itu, karena ketika pada saat ini Sakura sudah tiba di dalam sekolahnya lagi, maka tanpa menunggu lama, dia pun langsung mempraktikkan semua saran dari Kotoha barusan, yaitu Sakura harus bisa menghafal nama dari teman-teman sekelasnya. Karena dengan cara seperti itu, maka Sakura pun bisa menjadi lebih dekat dan juga lebih mengenal mereka semua. Mengingat Sakura adalah satu-satunya murid di tahun pertama ini yang datang dari kota lain. Melihat semua hal itu di depan matanya, Mirei dan juga Suho Hayato akhirnya seketika langsung tersenyum. Karena berkat misi pertamanya bersama dengan Ren Kaji, maka perlahan-lahan sikap dan juga kepribadian dari Sakura kini bisa ikut berubah, di mana Sakura sudah tidak menutup dirinya lagi, serta dia pun juga mau mencoba untuk bisa bergaul bersama dengan teman-teman sekelasnya. Nah, menariknya, tepat di tengah perbincangan mereka itu, maka tiba-tiba saja Umemiya pun langsung memanggil mereka semua dengan menggunakan speaker sekolah sambil berkata seperti ini kepada mereka. "Dengar, semua ketua kelas dan juga wakil ketua kelas, saat ini wajib untuk datang ke atas atap dari sekolah kita, karena ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan kepada kalian." Mendengar teriakan dari Umemiya itu, Sakura, Mirei dan juga Suho Hayato tentu saja langsung menjadi terkejut. Karena faktanya mereka sama sekali tidak menyangka
jika Umemiya justru malah memanggil mereka semua sebelum jam pelajaran yang pertama dimulai. Hal itulah yang membuat mereka bertiga akhirnya langsung bertanya-tanya, yaitu hal penting seperti apakah yang ingin dibicarakan oleh Ume di dalam waktu yang sepagi ini. Singkat cerita, setelah Sakura Haruka, Suwo dan juga Nirei saat ini sudah tiba di atas atap, maka tanpa pikir panjang, Enamoto yang merupakan wakil ketua dari fraksi Tamon di angkatan yang kedua ini akhirnya langsung menjelaskan kepada mereka semua bahwa ini adalah rapat pertama mereka untuk dapat memperkenalkan dan juga memberikan sambutan kepada para ketua kelas lainnya yang berasal dari berbagai macam fraksi dan juga dari 3 angkatan yang berbeda. Nah, melihat banyak sekali ketua kelas yang berkumpul di atas atap sekolah ini, Suwo pun seketika langsung berkata bahwa dirinya hampir mengenal mereka semua. Karena faktanya, sebagian pimpinan dari kelas 1 nantinya akan tetap menjadi ketua kelas juga ketika mereka sudah naik tingkat menuju ke tingkat 2 ataupun menuju kepada tingkat 3-nya. Barulah nantinya mereka akan diuji atau nantinya mereka akan diadu untuk bisa menentukan siapa orang terkuat sekaligus orang nomor 1 yang layak untuk bisa menjadi pemimpin tertinggi di dalam sekolah Furin demi bisa menggantikan Umemiya. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda justru saat ini malah terlihat dari sudut pandang Sakura. Karena faktanya, Sakura malah terlihat pusing, mengingat sangatlah mustahil sekali untuk bisa menghafal wajah dan juga nama dari mereka yang jumlahnya sangatlah banyak. Oleh karena itu, Nirei pun langsung mencoba untuk bisa menenangkan Sakura. Serta Nirei pun segera berkata seperti ini kepada dirinya, bahwa untuk urusan seperti ini, serahkan saja semuanya kepada Nirei. Karena kenyataannya, Nirei adalah seorang gangster Dex, di mana di dalam praktiknya, Nirei bisa menghafal nama-nama dari semua murid yang ada di dalam sekolah ini tanpa kurang satu pun. Mengingat Nirei sudah menulis semua nama dari mereka dan juga kekuatan dari mereka semua di dalam buku catatan pribadinya. Nah, setelah mendengar percakapan dari mereka bertiga, maka pada momen yang sama itu, Umemiya pun seketika langsung muncul tepat di hadapan dari mereka semua. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun langsung berkata seperti ini kepada semua teman-temannya. Baguslah, akhirnya saat ini kita sudah berkumpul. Kalau begitu, mari kita langsung mulai saja rapat pertemuan kita kali ini. Melihat kedatangan dari Umemiya yang saat itu kebetulan muncul bersama dengan para anggota lainnya tepat di belakang dari Ume, maka Sakura yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada Nirei. Hah? Kenapa Umemiya datang bersama dengan banyak orang? Sebenarnya ada berapa ketua kelas yang saat ini berada pada angkatan yang ketiga? Nah, mendengar dan melihat semua hal itu di depan matanya, Nirei pun seketika langsung menjadi gemetar. Lalu sambil ketakutan, dia pun mulai menjelaskan semuanya kepada Sakura. Sakura, mereka bukanlah ketua kelas. Karena faktanya, mereka adalah 4 raja terkuat alias 4 jentera terkuat dari sekolah Furin yang datang bersama dengan para penasihatnya. Wow, menarik banget ya. Di momen inilah, kita pun akhirnya langsung diperkenalkan dengan sangat jelas sekali. Siapa sajakah nama-nama dari 4 Raja Surgawi atau 4 Heavenly Kings yang merupakan 4 orang terkuat di bawah Hajime Umemiya. Pertama adalah Toma Hiragi. Dia adalah pemimpin dari fraksi Tamon sekaligus jenderal dari geng Bofurin yang pertama. Di mana tugas dari fraksi Tamon adalah untuk bisa menjadi pelindung dari gerbang utara di dalam kota Furin. Kemudian yang kedua adalah Tsubakino. Dia adalah pemimpin dari fraksi Jikoku sekaligus jenderal perang dari Furin yang kedua. Di mana tugas dari fraksi Jikoku adalah untuk bisa menjadi pelindung dari gerbang timur pada kota Furin. Selanjutnya yang ketiga adalah Momose. Dia adalah pemimpin dari fraksi Zozo. Di mana tugas dari fraksi Zozo adalah untuk bisa menjadi pelindung dari gerbang selatan pada kota Furin. Dan yang terakhir adalah Mizuki-san. Dia adalah pemimpin dari fraksi Komoku. Di mana tugas dari fraksi ini adalah untuk bisa menjadi pelindung dari gerbang barat pada kota Furin. Nah, mereka semualah yang merupakan pemimpin dari 4 fraksi terkuat di dalam sekolah Furin. Atau dengan kata lain, mereka lah 4 orang pilar sekaligus 4 orang anggota inti dari geng Bofurin ini. Nah, setelah memperkenalkan keempat orang jenderal perang dari Bofurin ini, maka di momen yang sama itu, Ume pun seketika kembali melanjutkan semua perkataannya lagi kepada mereka semua. Baiklah, terima kasih sudah berkumpul. Jadi mulai dari sini, kalian semualah yang nantinya akan menjadi penerus kami. Serta kalian jugalah yang memiliki tanggung jawab besar untuk bisa menjadi pemimpin yang selanjutnya. Oleh karena itu, aku pun sangat mengandalkan kalian semua. Karena faktanya, meskipun diriku ini sangatlah kuat, namun ada beberapa hal atau ada batasan-batasan yang sama sekali tidak bisa aku kerjakan dengan seorang diri.
Contohnya adalah mengawasi kalian semua secara langsung dan juga mengawasi semua orang di dalam kota Furin ini. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun akan meminta tolong kepada kalian. Bahwa aku ingin kalian bisa saling mengawasi dan juga menolong satu sama lain semua teman-teman kita kapanpun dan juga dimanapun. Mendengar perintah sekaligus permintaan dari Umemiya barusan, semua anggota dari Genbo Furin yang saat itu sudah hadir di atas atap, akhirnya seketika langsung membalasnya. Baik ketua, serahkan semuanya kepada kami. Nah, singkat cerita, setelah mendengar semua ucapan dari Ume di atas, maka pada halaman yang berikutnya, Ume pun akhirnya langsung membubarkan mereka semua. Serta, Ume pun juga meminta mereka untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan para anggota dari fraksinya masing-masing. Di momen inilah, murid kelas 3 dari fraksi Tamon, yaitu Tomohiragi, Yamato dan juga Yanagita, akhirnya langsung datang menghampiri Sakura. Serta mereka berempat pun langsung menyapanya secara langsung dengan cara berkata seperti ini kepada Sakura. Tidak kusangka jika dirimulah yang berhasil menjadi ketua kelas dari fraksi Tamon untuk tingkat 1. Jadi mulai dari sekarang, jangan sungkan-sungkan untuk bisa bertanya kepada kami dan juga meminta bantuan kepada kami. Atau dengan kata lain, anggap kami sebagai kakakmu. Karena pada dasarnya, kami semua pasti akan selalu ada untukmu ketika dirimu membutuhkan bantuan dari kami. Setelah beberapa saat berlalu, Shin pun kini kembali berpindah. Di mana pada halaman yang berikutnya, Sakura, Nire, dan juga Suho Hayato akhirnya kini sudah tiba di dalam kelas lagi. Di mana pada momen ini, Nire pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menjelaskan kepada teman-temannya yang lain mengenai hasil rapat pertemuan pertama mereka bersama dengan para jenderal perampok Furin serta bersama dengan Umemiya. Selain itu, Suho pun juga ikut bercerita mengenai apa saja tugas dari mereka semua yang saat ini telah diberikan oleh Umemiya kepada anak-anak kelas 1, khususnya tugas dari fraksi Tamon. Nah, menariknya, tepat di tengah perbincangan dari mereka semua, maka di saat yang bersamaan ini, terdengar percakapan dari para murid lainnya yang mulai menanyakan mengenai kemanakah perginya dari salah satu teman mereka, yaitu Anzai. Mengingat sejak pagi ini, Anzai sama sekali tidak terlihat di sekolah, padahal Anzai tidak pernah bolos. Mendengar ucapan itu dari mereka semua, Sakura pun akhirnya kembali teringat dengan perkataan dari Umemiya bahwa mereka harus bisa saling memperhatikan dan juga harus bisa saling menjaga. Jadi berdasarkan hal itu, maka Sakura pun akhirnya langsung mengambil sebuah inisiatif untuk dapat melakukan patroli kota bersama dengan teman-teman yang lain, yaitu Suho Hayato, Nire, Kiryu, dan juga Suguru ketika mereka sudah pulang sekolah nanti. Walaupun pada dasarnya, patroli di hari pertama mereka ini sebagai anggota resmi dari fraksi Tamon nampak berjalan dengan lancar dan juga terlihat biasa-biasa saja tanpa ada satupun keributan yang terjadi. Namun setelah beberapa saat berlalu, maka Sakura pun berhasil menemukan sebuah kejanggalan. Di mana pada halaman yang berikutnya, Sakura pun tanpa sengaja justru malah berpapasan dengan beberapa orang dari kelompok aneh yang kebetulan pada saat itu langsung datang untuk bisa menghampiri Sakura. Melihat semua itu di depan matanya, Sakura pun seketika langsung bertanya kepada mereka, "Woi, apa yang kalian lakukan di sini? Serta, apakah saat ini kalian sedang mencari sesuatu?" Mendengar pertanyaan tersebut dari Sakura, salah satu anggota dari geng itu akhirnya seketika langsung menjawabnya. "Benar, sekarang kami sedang mencari orang dengan seragam seperti kalian. Tapi saat ini kalian nampaknya sedang beruntung. Karena faktanya, bukan kalian berlima lah yang saat ini sedang kami cari. Jadi untuk saat ini kami pun akan pergi dan juga sampai jumpa lagi di lain kesempatan nanti." Nah, setelah mereka semua sudah membalikkan badannya, maka di momen inilah Suho pun akhirnya seketika langsung sadar bahwa seragam yang digunakan oleh mereka, yaitu hoodie dengan warna putih dan juga gambar tulang naga biru di belakangnya, adalah sebuah lambang dari kelompok berandalan brutal yang sangat meresahkan pada akhir-akhir ini. Mereka adalah kelompok dari geng Kill. Walaupun organisasi mereka saat ini tidak besar, tapi yang jelas banyak sekali rumor buruk yang beredar di sekitar mereka saat ini. Karena jika mereka sampai membuat masalah di dalam kota ini, maka secara otomatis kita pun pasti nantinya akan terlibat. Nah, di tengah penjelasannya tersebut, maka pada halaman yang berikutnya, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan yang sangat kencang dari arah belakang toko yang saat itu ada di dekat mereka. Mendengar semua hal tersebut, kelompok dari Sakura tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa menunggu lama, mereka pun akhirnya seketika langsung berlari menuju ke arah suara itu, demi bisa memastikan apakah yang sebenarnya sedang terjadi pada momen tersebut. Disinilah sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak mereka sangka, akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan mereka semua. Di mana pada halaman yang terakhir ini, terlihat tubuh dari Anzai yang saat itu sudah terluka parah dan juga sudah dibuat babak belur.
Serta Anzai pun juga nampak sudah pingsan akibat mengalami semua luka tersebut. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Sakura, Nirei dan juga teman-teman yang lain tentu saja menjadi sangat penasaran. Sampai dengan serentak, mereka pun seketika langsung bertanya, yaitu siapakah orang yang berani mengajar murid dari sekolah Furin pada waktu siang hari seperti ini. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.